Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'uts lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sunnah bagi seseorang itu sewaktu melaksanakan tawaf itu bahwa dia menenteramkan hatinya, atau dia hadirkan hatinya sewaktu dia melaksanakan tawaf. Dan yang berikutnya adalah sunnah bagi seseorang itu membiasakan yaitu adab-adab sewaktu melaksanakan tawaf. Mana contoh adab-adab yang dilaksanakan sewaktu melaksanakan tawaf itu adalah makruh bagi seseorang itu melakukan berbicara kalau bicaranya itu tidak penting. Kecuali berbicaranya itu adalah penting seperti mengajari orang yang tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu bagaimana tata cara berniat tawaf, maka diajari berbicara dia karena ingin mengajari orang yang melakukan tawaf tadi untuk memasang niat sewaktu melaksanakan tawaf. Dan juga ada orang yang tidak paham dari mana dia memulai tawaf. Lantas seseorang itu berbicara yaitu untuk mengajari dari mana kita memulai tawaf. Dan juga sewaktu kita melakukan tawaf, lantas dia berbicara adalah bagaimana tata cara berdoa, tempat-tempat yang disunnahkan berdoa. Lantas dia menyampaikan kepada sahabatnya, dia berbicara ini adalah tempat-tempat yang disunnahkan kita untuk membaca doa. Bagaimana yang saya sampaikan yang lalu, bahwa ada tempat-tempat yang disunnahkan kita membaca doa. Lantas dia berbicara dengan tujuan dia berbicara itu adalah untuk mengajari orang lain. Maka perbuatan yang seperti itu tidak makruh. Kalau dia berbicara yang tidak penting, untuk tujuan tidak kebajikan, tidak untuk mengajari orang lain, maka perbuatan yang seperti itu adalah hukumnya makruh. Dan yang berikutnya adalah disunnahkan bagi seseorang itu adalah sewaktu dia melakukan doa di dalam tawaf. Maka sunnah bagi seseorang itu untuk mengangkat tangan sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, Sarullahi bikaffikum wala tas'alu bizuhuriha fa in farahtum famsahu biuzuhikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta kamulah kepada Allah itu dengan telapak tanganmu. Wala tas'alu bizuhuriha, janganlah kamu meminta kepada Allah itu dengan belakang tanganmu. Fa in farahtum, kalau nyatanya kamu sudah selesai yaitu berdoa, famsahu biuzuhikum, maka sapukanlah tanganmu ke mukamu. Atas dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, walaupun kita melaksanakan tawaf, maka sunnah hukumnya mengangkat tangan, yaitu menadahkan tangan meminta kepada Allah. Kenapa? Karena kita adalah berdoa sewaktu melaksanakan tawaf itu. Kecuali kita tidak melaksanakan doa sewaktu tawaf itu, umpamanya kita adalah sekadar berjalan, maka oleh sebab itu dianjurkan bagi orang yang tidak melakukan doa sewaktu dia berjalan melakukan tawaf itu, perbuatannya itu adalah seperti perbuatan orang yang melaksanakan sholat. Bagaimana perbuatan bagi orang yang melaksanakan sholat itu? Seperti perbuatan orang yang melaksanakan sholat itu adalah bahwa dia meletakkan tangannya yaitu antara, kalau dia laki-laki, di bawah dada dan di atas pusat, sebagaimana pergerakan orang yang melaksanakan perbuatan orang yang melaksanakan sholat. Maka oleh sebab itu kata para ulama, kalau seandainya ada orang yang melaksanakan tawaf, kenapa tawaf itu sama dengan perbuatan sholat? Maka oleh sebab itu kalau ada seseorang yang sedang melaksanakan sholat, haram hukumnya melaksanakan sujud syukur. Maka demikian juga kalau ada orang yang melakukan tawaf walaupun dia merasa bersyukur sampai ke Baitul Haram, ke Baitullah, maka kalau sedang dia melaksanakan tawaf, haramlah bagi seseorang itu yaitu untuk melakukan sujud syukur.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kemudian yang berikutnya adalah kalau seandainya ada orang yang melakukan tawaf, dia makan dan minum sewaktu dia melaksanakan tawaf. Perbuatan makan dan minum yang dia lakukan sewaktu melakukan tawaf itu hukumnya adalah makruh, kecuali adalah orang yang melakukan tawaf itu sangat haus. Maka kalau seandainya ada orang yang sangat haus, maka pada posisi inilah baru hilang makruhnya bagi seseorang itu kalau dia melakukan minum sewaktu melaksanakan tawaf. Adapun orang yang tidak sangat haus, cuma sekedar adalah yaitu minum-minum biasa, maka perbuatan minum sewaktu melaksanakan tawaf itu adalah perbuatan yang dimakruhkan. Maka oleh sebab itu, kalau ada orang yang melaksanakan tawaf, jangan dimakruhkan bagi seseorang itu kalau seandainya ada makanan di mulutnya seperti makan bonbon, atau memang dia mengunyah sesuatu seperti makan makanan yang ringan yang lainnya, karena itu sama dengan makan, maka perbuatan yang seperti itu adalah dimakruhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.